Nah, setelah digoncang-goncangkan terus dan ditanya sama Anggun, tiba-tiba Erik ini membuka matanya, memandang ke arah Anggun. Akan tetapi wajah Erik ini sudah pucat, bola matanya sudah putih semuanya. Anggun ini kaget di situ. Ya Allah, kamu kenapa, Rik? Rik, kamu jangan nakut-nakutin aku, Rik. Nah, di situ Erik ini cuma diem aja. Dia setelahnya menutup matanya kembali, memejamkan matanya. Erik ini berucap sama Anggun, Gun, kamu ini jangan takut. Sudah di sini saja. Di sini gelap. Di sini ramai. Nah, di situ Anggun benar-benar takut karena Anggun ini sadar betul pada waktu itu sahabatnya itu si Erik mengalami kesurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Anggun. Mbak Anggun ini domisilinya ada di Bogor. Dia menceritakan pada tahun 2011 dia mendaki ke Gunung Salak via Cidahu. Nah, dalam pendakian tersebut Mbak Anggun ini sempat mengalami satu kejadian, di mana kejadian tersebut berdampak terhadap satu temannya sampai pada hari ini, sampai cerita ini dituturkan. Nah, kira-kira kejadian apa yang sempat Mbak Anggun dan temannya ini alami, dan karena apa mereka mengalami kejadian tersebut? Baik, sebelum kami lebih dalam menuturkan cerita dari Mbak Anggun ini, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen dan share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi cerita berawal pada tahun 2011. Nah, pada tahun tersebut Mbak Anggun yang menuturkan cerita ini kepada kami, ini baru mulai melakukan aktivitas pendakian. Dalam artian di tahun-tahun sebelumnya, Mbak Anggun ini belum pernah sama sekali naik gunung. Jadi pada tahun 2011 tersebut adalah tahun pertamanya dalam dunia pendakian. Nah, Mbak Anggun ini awalnya ketika sedang bersantai di rumahnya ini menonton sebuah film. Jadi film itu adalah film tentang pendakian gunung. Setelah menonton film tersebut, Mbak Anggun ini menjadi tertarik untuk naik gunung. Karena menurutnya pendakian ternyata kok asik ya. Dia bisa melihat pemandangan, bisa menikmati keindahan alam bebas. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari, Mbak Anggun ini bilang sama kakaknya. Kakaknya ini namanya Didik ya, cowok. Jadi kebetulan juga Mas Didik ini adalah seorang pendaki yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia pendakian. Nah, di situ setelah Mbak Anggun bilang ini, Mas Didik sempat bilang ke Mbak Anggun kalau mendaki itu menguras tenaga, fisik ini nanti jadi capek. Pokoknya yang ndak enak ini disampaikan semua sama Mas Didik, sama adiknya itu. Nah, mungkin tujuan Mas Didik ini agar adiknya ini ndak usah naik gunung, karena Mas Didik ini punya kekhawatiran tersendiri karena Anggun ini adalah adik sematawayangnya. Akan tetapi Anggun ini terus mendesak kakaknya tersebut sampai pada akhirnya Mas Didik pun luluh karena terus dirayu kan sama si Anggun. Nah, akhirnya Mas Didik ini mengajak Anggun ini untuk naik ke Gunung Salak via Cidahu. Karena kebetulan kan rumah mereka juga di Bogor. Jadi untuk menuju ke Gunung Salak Cidahu itu tidak terlalu jauh, masih bisa dijangkau pakai mobil. Nah, akhirnya Anggun pun setuju. Setelahnya Anggun ini menghubungi salah satu temannya. Jadi Anggun ini punya satu teman yang sangat akrab. Teman itu cowok namanya Erik. Anggun ini menghubungi Erik untuk mengajaknya naik ke Gunung Salak via Cidahu. Nah, kondisi Erik ini, Erik sudah pernah naik gunung, akan tetapi tidak sering gitu. Cuma sekali dua kali yang Anggun ini tahu pada waktu itu. Nah, Erik ini sempat tanya sama Anggun, kok tumben-tumbenan kamu ini mau naik gunung, ada apa? Anggun pun menjelaskan kalau dia pengen naik gunung karena dia menonton sebuah film dan lain sebagainya.
Akhirnya si Erik ini meyakinkan Anggun lagi, benar kamu main naik gunung. Naik gunung ini capek loh, naik gunung ini serem loh, nanti kamu bisa ketemu sama setan dan lain sebagainya. Pokoknya ditakut-takutin sama si Erik itu, dipecandain. Akan tetapi karena keinginan Anggun ini pada waktu itu udah sangat kuat, dia pun tetap bersikukuh untuk naik ke Gunung Salak itu via Cidahu. Sampai pada akhirnya si Erik ini pun setuju untuk ikut dalam rombongan tersebut. Nah, setelah disepakati di tahun 2011 tersebut, sampai pada akhirnya hari pendakian tiba, mereka bertiga, berarti ada Didik, kakaknya dari Anggun dan Erik, ini berkumpul. Ya, bertiga itu di rumahnya Anggun. Jadi mereka akan berangkat ke Gunung Salak via Cidahu itu menggunakan mobilnya Didik, ya, kakaknya Anggun. Jadi sebelum berangkat ini mereka sempat ngecek dulu perlengkapan, peralatan pendakian dan logistik yang akan mereka bawa dalam pendakian tersebut. Setelah dirasa lengkap semuanya, mereka pun berangkat menuju ke base camp Cidahu, ya, Gunung Salak. Nah, singkat cerita, mereka sampai di base camp Cidahu. Sesampainya di sana, Didi ini langsung memarkirkan mobilnya karena kebetulan dia yang nyetir. Nah, setelahnya mereka bertiga turun, menaruh kerilnya ini di tempat istirahat. Mereka pun langsung menuju ke pos perizinan untuk simaksi. Mereka sampai di sana ini pada sekitaran jam 1 siang. Setelahnya mereka simaksi, ya, mengisi simaksi. Setelahnya mereka beristirahat sebentar di base camp. Nah, sebelum mereka naik itu, sempat di situ si Erik ini minta difotoin sama si Anggun itu menggunakan ponselnya. Jadi di depan gerbang pendakian gitu, si Erik ini minta difotoin. Nah, ketika Anggun moto ini beberapa kali, hasilnya itu selalu ngeblur. Sampai si Erik ini bilang sama Anggun, kamu itu kenapa, Anggun? Fotoku kok ngeblur terus? Apa tanganmu tremor apa gimana? Nggak tahu ya, kok ngeblur terus. Anggun pun bingung di situ. Sampai pada akhirnya ya sudah, kamu yang tak foto gantian, kata si Erik kan. Akhirnya Anggun pun berdiri, dia difoto sama si Erik beberapa kali. Dan setelah dicek, hasilnya ini normal, dalam artian nggak ngeblur. Nah, dicoba lagi akhirnya karena penasaran si Erik ini, kenapa kok kalau aku yang foto ngeblur. Akhirnya difoto lagi sama Anggun dan hasilnya tetap sama, pasti selalu ngeblur. Jadi gambar dari Erik ini selalu goyang gitu. Sampai si Erik ini akhirnya nyerah, ya wes lah, barangkali tanganmu itu tremor. Nah, setelahnya mereka duduk lagi di tempat istirahat yang ada di base camp. Nah, di situ Didi ini sempat bilang sama mereka berdua, ini kita langsung naik aja biar tidak terlalu sore. Oh ya sudah mas kalau gitu. Mereka pun ngecek perlengkapan lagi, logistik lagi, barangkali masih ada yang kurang sebelum mereka naik. Setelah dicek semuanya lengkap, jalanlah mereka masuk menuju ke jalur pendakian. Nah, mereka jalan. Belum terlalu lama mereka jalan, mereka itu bertemu dengan satu rombongan pendaki yang sama-sama mau naik. Nah, dalam rombongan tersebut ada 3 orang pendaki cowok. Nah, setelahnya mereka berkenalan, ternyata itu adalah rombongan pendaki dari Bandung. Dan salah satunya ini bernama Badrun. Jadi Badrun ini di situ sempat mengajak mereka untuk bareng-bareng aja naik. Jadi biar rame gitu, kata si Badrun. Sampai pada akhirnya Mas Didi ini setuju karena dia sebagai leader tim di situ untuk naik bareng dengan rombongannya Badrun. Jalanlah mereka pada akhirnya berenam. Nah, kondisi pada waktu itu mereka jalan, kondisinya ini langitnya sudah sangat mendung. Jadi kelihatan udah tidak bersahabat banget ini langit. Jadi jelas akan turun hujan pada waktu itu. Karena mendungnya ini benar-benar gelap. Nah, mereka pun jalan. Mereka jalan, gerimis mulai turun kan, dan kabut ini udah mulai turun dengan tipis. Pada waktu itu sekitaran jam 3:30 sore, sudah masuk jam 3:30 sore. Sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 1. Nah, tiba di pos 1 ini sekitar jam 4:04. Tiba-tiba ketika mereka baru sampai di pos 1 itu, hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, mereka semua akhirnya membentangkan flashlight di situ untuk mereka berteduh kan. Nah, setelahnya Badrun ini sempat bilang di situ sama rombongan dari Mas Didi, gimana kalian mau lanjut atau mau ikut kami? Kalau kami mau istirahat dulu di sini sampai hujan benar-benar reda.
karena mengurangi resiko. Kalau kita melanjutkan jalan kan trek ini bisa sangat licin karena kondisinya hujan lebat. Nah akhirnya Mas Didik ini bilang sama si Anggun sama Erik, gimana kalian mau lanjut atau mau di sini? Kita tetap bareng-bareng. Nah Anggun pun menjawab, udah di sini aja dulu lah Mas. Lagian kan hujannya masih deras. Nah akhirnya pun mereka setuju untuk istirahat bareng-bareng di situ di pos 1. Jadi hujan ini turun bener-bener lebat pada sore itu, sampai ditunggu 2 jam sampai jam 6 itu kan sore. Hujan ini belum juga reda. Sampai pada akhirnya Badrun ini berucap lagi dengan Mas Didik di situ. Mas, ini kayak gini aja deh Mas. Saya cuma menyarankan kita ngecamp aja di sinilah di pos 1. Lagian kan kondisinya ini tidak ada pendaki lain, dalam artian sepi banget. Kita bisa untuk mendirikan beberapa tenda di sini daripada kita naik nanti resikonya jalannya treknya sangat licin kan, ini bisa agak bahaya. Nah besok kita jalan aja dari pos 1 ini langsung patah saja. Kalau tidak capek ya kita nanti langsung muncak, istirahatnya nanti di jalan saja. Setelahnya kita turun baru kita ngecamp lagi. Bagaimana Mas? Tanya si Badrun ini sama Mas Didik dan rombongannya. Nah di situ Mas Didik pun setuju pada akhirnya, karena dia juga khawatir adiknya ini dan satu temannya itu kan termasuk belum begitu berpengalaman ya dalam dunia pendakian. Akhirnya mereka setuju. Setelahnya hujan ini agak reda mereka mulai mendirikan tenda di situ. Mereka mendirikan tenda. Nah setelahnya hujan benar-benar reda pada sekitaran jam 7 lebih seperempat, 7 lebih 15 menitan itu hujan benar-benar reda. Akan tetapi kan karena habis hujan kondisinya tanah ini semua becek gitu kan, jadi licin walaupun ini bukan di trek pendakian melainkan di pos 1 tempat istirahat. Sampai pada akhirnya Badrun ini pun menginstruksikan sama 2 temannya untuk mengeluarkan kompor. Nah di situ Mas Didik pun berinisiatif untuk mengeluarkan alat masak. Jadi seperti berbagilah bareng-bareng. Setelahnya mereka pun mengeluarkan logistik masing-masing, dijadiin satu, mereka masak bareng-bareng di situ. Nah di tengah masa itu si Erik ini tiba-tiba pamit sama Badrun dan Mas Didik di situ. Mas gimana Mas kalau aku tak ambil air? Ini menurut peta pendakian kan mata air ada di sini dekat untuk bekal kita naik besok kan, kita mau jalan jauh kata si Erik kan. Nah di situ Badrun sempat agak melarang, Mas Erik dan tidak usah ambil air dulu kan, air juga masih banyak ini untuk persediaan kita besok. Jadi gampang kalau kita nanti udah agak kurang airnya besok aja pagi-pagi sebelum kita lanjut jalan ambil air lagi kata si Badrun di situ. Akan tetapi si Erik ini seperti agak ngotot, bilang ke Badrun, sekarang aja Mas, kalau besok kita nanti gugup, lagian ini aku ada botol kosong kok. Nah setelahnya Badrun karena Erik ini mendesak, Badrun ini bilang ya sudah, tapi ditemenin sama 2 temanku ya, jangan sendirian, kondisinya kan sudah gelap juga. Nggak, aku sama ini aja Mas, tak sama Anggun aja, berdua, nggak apa-apa, aku biasa udah sama Anggun kok, kemana-mana bareng. Beneran enggak apa-apa kalian berdua? Tanya Mas Didik di situ meyakinkan kakak dari Anggun. Ya enggak apa-apa lah Mas, jawab si Anggun. Udah aku tak nemenin si ini Erik aja daripada dia ngeyel dari tadi. Enggak tahu ini kenapa. Agak sebel di situ si Anggun kan. Nah, akhirnya si Anggun sama Erik pun jalan menuju ke sumber mata air kan. Nah, di tengah perjalanan mereka dari tenda menuju ke sumber mata air, Anggun ini sempat bilang sama si Erik pada waktu itu, kamu itu kenapa Torik? Wong air masih banyak kok. Ngambil air lagi. Besok aja, ini kita kan bisa istirahat. Lagian kamu kok ngajaknya aku? Lu masa aku mau sama temennya dari Badrun itu, aku belum kenal akrab, aku agak malu. Nanti ngobrolnya susah. Kalau sama kamu kan udah biasa ngobrol. Lah iya, maksudku ini kok kamu ngapain ngambil air? Air kan masih banyak. Nggak apa-apa lah, Gun. Buat besok kita persediaan biar nggak gugup. Oh ya wes lah kalau gitu. Jalanlah mereka berdua. Terus jalan sampai pada akhirnya mereka sampai di sumber mata air di mana itu ada aliran sungai kecil. Mereka ngambil air di situ. Nah setelahnya si Erik ini bilang sama Anggun, Gun, aku tak kencing dulu ya, mumpung di sini. Aku kebelet banget ini. Nah kamu mau kencing di mana? Aku takut sendirian, tidak ada orang di sini. Jawab si Anggun itu.
Ya ndak jauh-jauh lah dari sini, dekat. Masa aku mau kencing di sini, nanti kamu lihat. Ah, kamu itu, yo wes, jangan jauh-jauh yo. Aku takut ini sendirian. Ya udah tenang aja, kamu di sini. Kamu takut apa toh? Akhirnya si Erik ini pun mencari tempat untuk dia kencing. Nah, di satu sisi, Anggun ini masih terus melanjutkan mengambil air di botol. Nah, ketika Anggun ini sedang mengambil air, tiba-tiba Anggun ini merasa ada seseorang di belakangnya. Anggun pun menoleh dan ternyata benar ada seorang pendaki di situ. Jadi pendaki itu sendirian. Ditanya sama Anggun, "Mas, sendirian?" Pendaki itu cuma mengangguk. Ditanya lagi sama Anggun, "Masnya solo hiking ya?" Baru pendaki itu menjawab singkat, "Iya mbak, saya solo hiking." "Oh gitu mas, kirain sama teman-teman yang lain." Setelahnya Anggun ini kembali mengambil air ke dalam botol. Nah, setelah mengambil air ini, Anggun kan menoleh lagi. Niat dari Anggun ini untuk mengajak ngobrol pendaki tadi yang solo hiking agar suasana menjadi cair gitu kan. Dia menoleh dan di situ Anggun kaget. Loh, kok pendaki tadi udah ndak ada? Jadi benar-benar hilang. Anggun ini bingung, kenapa kok bisa tiba-tiba hilang? Karena Anggun itu tidak mendengar langkah kaki pergi dari pendaki yang solo hiking tersebut. Secara logika harusnya ketika pendaki itu menjauh atau pergi dari lokasi tadi dia berada, itu pasti kedengeran karena dia ada di dalam air kakinya, piuk-piuk. Tapi itu tidak kedengeran sama sekali. Anggun ini bingung. Dia ini sempat mikir, siapa ya pendaki tadi? Nah, di tengah kebingungannya tiba-tiba dia dikagetkan oleh Erik. "Oi, wah, kenapa kamu itu melamun?" tanya si Erik. "Bengong di tengah hutan." "Oh, kamu kesurupan baru tahu rasa," kata si Erik kan. "Ah, aku ini tadi barusan ketemu sama seorang pendaki, Rik." "Pendaki?" "Iya, pendaki sendirian, dia solo hiking, ngambil air di sini. Tapi pas aku habis ngambil air, aku mau ngajak dia ngobrol kok dia udah nggak ada. Dan dia pergi dari sini itu aku nggak dengar ada suara langkah kakinya." Nah, di situ Erik seperti meledek Anggun. "Oh, kamu barusan berarti ditemui sama setan, Gun." "Ah, kamu kalau ngomong yang bener ya." "Oh, kamu nggak percaya. Itu berarti tadi arwah pendaki, arwah setan." "Oh, kamu nanti ditemuin lagi lu." "Ah, udah, nggak lucu kamu itu bercandanya." "Udahlah, kamu nggak usah takut. Aku cuma bercanda," kata si Erik. "Lagian, Gun, kalau ada setan yang mau ngusilin kita, itu nggak bakalan bisa. Kamu lihat nggak ini?" Jadi di situ kondisinya Erik itu memperlihatkan satu buah cincin yang dia pakai. Cincin itu ada akiknya, itu berwarna hijau. Diperlihatkan sama Anggun, "Cincin ini pemberian dari kakekku. Nah, kata kakekku, cincin ini bisa melindungiku. Jadi ada isinya. Isinya ini benar-benar kuat," kata si Erik pada waktu itu. "Ah, mitos lah," kata si Anggun di situ menjawab kan. Karena Anggun ini memang orangnya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia lebih mengedepankan logikanya daripada hal-hal seperti klinik gaib dan lain sebagainya. Makanya dia menjawab itu hanya sebuah mitos. Nah, di situ Erik pun kembali meyakinkan Anggun, "Terus pokoknya kamu percaya aja sama aku. Kalau kita ini bakalnya selamat, tidak bakal ada apa-apa. Tenang aja, aku udah bawa cincin ini. Udah dapat perlindungan dari kakekku. Udah, kamu tenang aja, tidak usah takut sama setan. Ngapain takut kok sama setan." Nah, setelahnya mereka selesai mengambil air kan, mereka pun kembali untuk menuju ke tenda. Jalanlah mereka. Mereka jalan udah cukup lama, sekitaran 45 menit. Dan sampai pada akhirnya si Erik ini berhenti. Dia bilang sama Anggun, "Gun, ini ada yang tidak beres." "Maksudnya gimana, Rik?" "Kamu tidak ngerasa tadi kita jalan dari tenda sampai ke sumber mata air itu cuma 20 menit. Ini kita jalan itu udah 45 menit. "Loh, masa toh?" tanya si Anggun kan sambil melihat jamnya. "Walah iya. Ini ada yang tidak beres." Nah, di situ Anggun ini berusaha untuk menenangkan temannya tersebut, si Erik. "Udah, kamu tidak usah pikiran macam-macam. Kita lanjut jalan aja." Nah, Erik ini pun sempat bilang lagi sama Anggun, "Enggak, Gun, soalnya aku jalan ini ngerasa beberapa kali ini kok sampai dengan pohon yang itu. Kamu lihat pohon besar itu enggak di depan kita?" "Iya, aku lihat."
Itu pohon itu aku ngerasa udah tak lewatin. Aku sadar betul itu, lewatin itu udah beberapa kali. Jadi kita muter-muter gak karuan dari tadi. Masa toh Anggun ini belum yakin. Beneran, aku ngerasain kayak gitu. Akhirnya si Erik ini bilang sama Anggun, kamu kan bawa slayer itu, slayer merahmu. Sini, slayer tak pakai buat ngikat pohon itu untuk penanda kita. Diambillah slayer itu dari saku jaketnya Anggun kan, diberikan ke Erik. Setelahnya Erik menalikan slayer tersebut di pohon yang besar itu, ditalikan untuk penanda bagi perjalanan mereka gitu. Nah, setelahnya mereka melanjutkan jalan. Setelah mereka melanjutkan jalan agak lama, betul saja mereka ketemu lagi dengan pohon tersebut. Dan pada momen itulah mereka akhirnya yakin bahwa mereka ini sedang tersesat. Nah, di situ Anggun mulai panik. Jadi wajahnya ini udah mulai panik. Dia berucap ke Erik, Erik ini gimana Erik? Kita benar-benar tersesat ini. Ini kita kembali lagi ke pohon yang kamu kasih slayer tadi. Udah tenang, kita duduk dulu. Sampai pada akhirnya mereka berdua duduk, berusaha untuk menenangkan diri. Mereka pun minum dari air yang mereka ambil dari sumber mata air kan. Setelahnya Erik ini bilang ke Anggun, Gun, udah kita berdoa aja yuk. Bismillah, kita jalan lah. Semoga kita diberikan jalan keluar dari lingkaran ini oleh Tuhan. Akhirnya si Anggun pun nurut sama sahabatnya itu. Lah mau gimana lagi kan kondisinya, kalau mereka tidak jalan, mereka mau kemana? Mereka berpikiran kalau mereka jalan ini sambil berusaha mencari jalan yang lain untuk mereka keluar dari lingkaran yang sedang mereka hadapi tersebut, lingkaran labirin tersebut. Sampai pada akhirnya mereka jalan agak lama. Jadi posisinya kan sangat gelap pada waktu itu, sudah masuk jam 9 malam. Kondisinya benar-benar gelap. Jadi hutan itu kan seperti yang kita tahu, Gunung Salak ini kan sangat rapat ya, vegetasinya sangat rapat. Jadi benar-benar gelap. Ditambah treknya sangat licin. Tadi habis hujan, yang terdengar cuma suara-suara serangga yang ada di hutan. Mereka jalan itu agak lama. Dan tiba-tiba karena jalan ini setapak dan kiri jalan itu jurang, si Erik berjalan di depan, Anggun di belakang, jaraknya agak jauh sekitaran 10 meteran. Erik ini terpleset. Dia sempat masuk ke dalam jurang. Dan untungnya Erik itu berhasil meraih satu akar pohon yang agak besar di situ. Akhirnya Anggun ini kan lari menuju ke arah temannya itu. Setelahnya berusaha menolong. Kenapa Rik? Kamu kenapa Rik? Kan panik, mulai panik Anggun ini. Udah tidak apa-apa Anggun, ayo Anggun. Aku ditarik Anggun, aku ditarik. Nah akhirnya Anggun ini berusaha untuk menarik tangan dari temannya itu Erik. Setelah tangan Erik ini berhasil diraih oleh si Anggun. Nah menurut penuturan Mbak Anggun sama kami, jadi pada waktu itu setelah berhasil megang tangannya Erik itu, seperti ada yang mendorong tubuhnya Mbak Anggun ini dari belakang. Jadi sampai pada akhirnya mereka berdua pun terperosok masuk ke dalam jurang. Dan kondisi dari jurang itu cukup dalam. Nah singkat cerita, Mbak Anggun ini terbangun, tersadar dari pingsannya. Dia melihat ke sekeliling, sangat gelap kondisinya di dalam jurang. Dan itu adalah hutan belantara yang sangat rapat. Di situ Mbak Anggun melihat kalau Erik itu masih belum sadar, dalam artian masih pingsan. Akhirnya karena panik, dia mulai nangis kan di situ. Dia berdiri, kakinya agak terkilir. Dia melihat sekeliling menggunakan headlamp yang masih terpakai di kepalanya. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar untuk naik dari jurang tersebut, untuk balik lagi ke trek tadi agar mereka bisa sampai ke tenda mereka. Setelah agak lama dicari, benar-benar tidak ada jalan. Ya, jadi yang ada cuma belukar menuju ke arah trek yang tadi, dan itu cukup tinggi. Akhirnya Anggun ini pasrah, dia duduk sampai pada akhirnya Erik ini bangun, tersadar dari pingsannya. Dia pun bertanya sama Anggun, Gun, kita pingsan berapa lama? Dilihat jam tangannya, sudah jam 12:30 malam. Kondisi mereka jatuh itu pada sekitaran jam 9-an kan. Jadi udah 3 jam lebih mereka ini pingsan di situ. Akhirnya Erik ini bilang ke Anggun, Gun, ayo Gun, kita berusaha lagi nyari untuk jalan ke atas untuk ke trek tadi. Anggun ini bilang sama Erik, aku udah nyari dari tadi, bener-bener tidak ada jalan, Rik. Ini kita harus gimana? Anggun ini sudah nangis di situ. Dia ini udah pasrah.
tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di situ kan. Sampai akhirnya mereka berdua terduduk. Nah, di tengah kebingungan, rasa putus asa mereka, tiba-tiba dari jarak yang agak jauh di tengah hutan, mereka itu melihat seperti ada cahaya yang melayang. Setelah diamati di situ sama mereka berdua, Erik ini membisikkan sesuatu ke telinganya Anggun. Gun, kamu pernah dengar dengan yang namanya Banaspati enggak? Nah, di situ Anggun cuma mengangguk. Mungkin itu Banaspati, Gun. Kamu jangan bilang gitu ah. Udah aku takut ini. Jadi Anggun ini benar-benar menunduk ke bawah pandangannya. Dia seperti tidak berselera untuk berbicara. Nah, setelah diamati terus sama si Erik, cahaya yang melayang itu nampak semakin jelas dan itu benar-benar bola api. Jadi mungkin itulah yang dikatakan oleh orang umum sebagai Banaspati. Atau kalau di Jawa Barat ini kalau tidak salah ini dinamakan ocos ya. Nah, akhirnya setelah agak lama di situ melayang-layang bola api itu, Erik kan berdoa di situ sebisanya. Dia membaca ayat kursi, dia bersolawat, sampai pada akhirnya bola api itu pun perlahan menghilang, seperti hilang di balik tipisnya kabut dan rerimbunan pohon. Nah, Erik pun berucap syukur di situ, alhamdulillah. Nah, setelahnya Erik ini bilang ke Anggun, Gun, ayo Gun, kita berusaha lagi nyari jalan keluar daripada kita cuma duduk di sini. Mau sampai kapan? Lebih baik kita mencari jalan keluar. Akhirnya Anggun pun setuju. Nah, sebelum mereka beranjak berdiri, tiba-tiba Erik ini menahan Anggun yang mau berdiri. Bentar. Dia itu seperti mencium sesuatu. Dan akhirnya dia bilang ke Anggun, Gun, kamu mencium enggak? Ini aroma ubi bakar. Nah, Anggun ini juga coba mencium aroma tersebut. Akan tetapi Anggun ini tidak mencium aroma ubi bakar yang disampaikan oleh Erik. Aku tidak nyium apa-apa kok, Rik. Mana ada ubi bakar? Ini benar, aromanya sangat menyengat. Masa kamu tidak mencium sama sekali? Kata si Erik kan. Enggak kok, aku enggak mencium apa-apa, jawab si Anggun kan. Ini benar ubi bakar. Nah, ini berarti ada pendaki di sekitaran sini, Gun. Ayo, Gun, kita cari ini sumber aroma ubi bakar ini. Akhirnya Anggun pun nurut aja sama si Erik. Akan tetapi Anggun ini benar-benar tidak mencium aroma ubi bakar yang dimaksud sama si Erik. Nah, si Erik pun langsung menarik tangan Anggun untuk mencari sumber dari aroma ubi bakar itu. Jalanlah mereka berdua di tengah belantara di dalam jurang itu. Sampai pada satu titik mereka ini berhenti. Nah, di situ Erik dan Anggun ini memandang di arah kejauhan, di balik tipisnya kabut, ada satu bangunan menggunakan seperti anyaman bambu. Nah, disitulah Erik itu yakin kalau bau aroma ubi bakar itu berasal dari bangunan anyaman bambu tersebut. Nah, Erik ini bilang sama Anggun, Gun, itu sepertinya kok warung, Gun. Ini bau ubi bakar itu dari sana. Nah, Anggun ini sempat agak aneh di situ. Masa di tengah hutan belantara ini kok ada warung? Tidak mungkin ah. Wis bisa aja, kata si Erik. Kita kan masih di pos 1 tadi itu. Jadi belum jauh dari pemukiman warga. Mungkin ini adalah tempat istirahatnya petani atau warung dari petani yang mau ke ladang. Ayolah kita ke sana aja. Kita minta tolong nanti di sana. Kita minta tunjukin jalan untuk kembali ke pos 1 di mana tenda kita berada. Akhirnya Anggun pun setuju. Walaupun pada waktu itu benar-benar Anggun ini belum mencium aroma ubi bakar yang dimaksud sama Erik. Jalanlah mereka berdua menuju ke bangunan tersebut. Jadi bangunan tersebut benar-benar menggunakan anyaman bambu. Nah, penerangannya ini cuma memakai obor. Di depannya ada 2 obor. Nah, sampai mereka di lokasi tersebut, di depan bangunan tersebut, dan benar saja ternyata itu adalah nampak seperti warung. Ada meja, ada bangkunya itu panjang, dan nampak di situ seperti ada buah-buahan, ada singkong, ada ubi, dan lain sebagainya. Nah, di situ Erik bilang sama Anggun, "Tahu bener kan? Ini ada warung. Ayo kita masuk aja." Nah, setelahnya mereka masuk. Mereka melihat ada satu sosok wanita yang nampak sedang membakar ubi di satu tungku.
Nah, posisi sosok wanita tersebut membelakangi mereka. Jadi wanita tersebut adalah wanita seperti wanita petani pada umumnya, rambutnya ini panjang. Nah, dia memakai kebaya gitu dan memakai seperti jarit gitu di bawahnya untuk menutupi kakinya. Akan tetapi posisinya ini membelakangi mereka berdua. Nah, di situ Erik bertanya dengan sopan, "Punten Bu, ini bener warung?" Nah, wanita tersebut menjawab, "Iya Mas, betul." "Alhamdulillah, ya sudah Bu, kami pesan ya Bu, kami pesan teh, kami pesan ubi bakar 1 piring Bu." Nah, wanita itu pun mengangguk tanpa menjawab dan masih saja membelakangi mereka berdua. Nah, setelahnya Anggun ini bilang sama Erik, "Rik, aku kok kebelet, pengen kencing." Erik pun bertanya dengan sosok wanita tadi kan, "Bu, punten, ada kamar mandi atau toilet deh ya?" Nah, wanita itu pun menjawab, "Ada Mas, di belakang, monggo." Nah, akhirnya Anggun ini minta antar si Erik untuk menuju ke toilet kan, yang ada di belakang warung. Erik ini ogah untuk nganterin si Anggun. "Udah kamu sendiri aja, aku capek, aku tak istirahat. Lagian kan toiletnya deket, udah kamu, udah apa-apa, udah usah takut." Akhirnya Anggun pun berjalan sendirian menuju ke arah toilet. Dia cuma memakai headlamp kan. Nah, sesampainya di toilet yang jaraknya itu agak jauh dari warung, di belakang warung itu kan, toilet itu nampak sama seperti warung menggunakan anyaman bambu. Ada pintu juga yang menggunakan bambu. Nah, setelahnya dibuka toilet tersebut, Anggun pun kencing kan. Nah, di tengah-tengah Anggun ini sedang kencing, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu dari toilet tersebut. Brak 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 brak. Anggun pun kaget kan. "Astagfirullahaladzim." "Iya sebentar," jawab si Anggun kan. Setelahnya lagi brak 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 brak, semakin keras itu. "Iya bentar, sabar." Anggun ini udah mulai agak sebel. Dia itu ngedumel, kok gak sabaran bener sih. Lagi brak 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 brak, semakin keras. Nah, Anggun ini udah sebel kan. Setelahnya dia cepat-cepat menyelesaikan kencingnya. Dia pun membuka pintu toilet tersebut dengan kencang. Nah, setelah dibuka pintu toilet, ternyata di depan toilet itu tidak ada siapapun. Jadi kondisinya benar-benar sepi, senyap, hening. Cuma ada suara serangga-serangga hutan. Disenterin sekelilingnya menggunakan headlamp oleh Anggun. Benar-benar sepi, kondisinya gelap dengan vegetasi hutan yang sangat rapat, pohon-pohon besar. Anggun ini akhirnya kan agak merinding di situ. Dia pun langsung balik menuju ke warung. Jalannya agak cepat kan. Nah, sesampainya di warung, dia sampaikan apa yang baru saja dialami sama Erik. "Erik, barusan kamu ya yang gedor-gedor pintu toiletku. Kamu ngerjain aku ya?" "Halah, ngerjain gimana? Aku dari tadi duduk di sini kok. Masih nungguin itu loh. Ibunya masih bakar ubi belum mateng. Beneran aku udah ngerjain kamu kok," jawab si Erik kan. "Bener Rik, barusan ada yang gedor-gedor kok pintu toilet." Akhirnya Anggun pun bertanya dengan sosok wanita tersebut, penjual warung. "Nah, Bu, punten Bu, barusan yang gedor-gedor pintu toilet siapa ya Bu?" Nah, sosok wanita tersebut menjawab, "Oh itu penghuni dari gunung ini Neng." "Maksudnya Bu?" Kan bingung di situ Anggun. "Iya, jadi penghuni yang ada di gunung ini tidak suka dengan apa yang dipakai sama temanmu itu." Nah, di situ kan Erik agak kaget. Dia juga bertanya, "Maksudnya saya Bu? Yang saya pakai Bu? Yang saya pakai apa Bu?" Tanya si Erik kan. "Iya, yang kamu pakai itu loh Mas, cincinmu itu." Nah, di situ Erik kan kaget melihat ke cincinnya. Nah, di situ Anggun pun menepuk si Erik. "Tuh kan aku bilang apa?" Nah, kondisi dari wanita tadi itu yang pakai kebaya sedang membakar ubi masih saja membelakangi mereka, sedang membakar ubi. Sampai pada akhirnya Erik sama Anggun ini kaget karena tiba-tiba sosok wanita tersebut tertawa dengan sangat menyeramkan. Mereka kan berdua kaget. "Bu, Ibu." Nah, tidak begitu lama sosok wanita itu memandang ke arah mereka, akan tetapi tubuhnya itu masih utuh.
Jadi yang memandang ke arah mereka itu cuma wajahnya aja. Jadi kepalanya itu muter ke arah mereka berdua. Jadi benar-benar muter. Nampak di situ wajahnya itu benar-benar pucat. Bola matanya semuanya putih. Giginya ini bertaring semuanya dan mengeluarkan air liur yang terus menetes. Sambil terus tertawa dengan sangat menyeramkan. Terus di situ. Sampai akhirnya Erik sama Anggun ini saking ketakutannya mereka langsung lari dari warung tersebut. Mereka lari sekencang-kencangnya sampai pada satu titik mereka berhenti karena capek kan. Dan Anggun ini kan merasa kesakitan karena kakinya agak terkilir. Mereka pun berhenti. Nah, kondisinya di situ senyap. Dalam artian suara wanita tadi sudah tidak terdengar sama sekali. Yang terdengar hanya suara serangga hutan. Nah, di situ kan Anggun ini sudah menangis. Rik, ini gimana Rik? Aku takut Rik, aku takut. Erik ini akhirnya kan duduk di situ. Anggun pun duduk. Akhirnya Anggun ini memeluk temannya itu karena ketakutan Anggun ini. Dipeluk dari belakang kan. Nah, setelahnya Anggun ini bertanya sama Erik. Rik, kita harus gimana? Kita mau kemana? Ini kita benar-benar tersesat. Akan tetapi, Erik ini tidak merespon sama sekali pertanyaan dari Anggun. Sampai akhirnya digoyang-goyangkan kan, diguncangkan ini tubuhnya si Erik sama Anggun. Rik, kamu kenapa Rik? Kok diem aja? Erik ini cuma dia menunduk ke bawah, matanya ini seperti menutup ya, memejamkan matanya. Nah, setelah digoncang-goncangkan terus dan ditanya sama Anggun, tiba-tiba Erik ini membuka matanya, memandang ke arah Anggun. Akan tetapi wajah Erik ini sudah pucat, bola matanya sudah putih semuanya. Anggun ini kaget di situ. Ya Allah, kamu kenapa Rik? Rik, kamu jangan nakut-nakutin aku Rik. Nah, di situ Erik ini cuma diem aja. Dia setelahnya menutup matanya kembali, memejamkan matanya. Erik ini berucap sama Anggun. Gun, kamu ini jangan takut. Sudah di sini saja. Di sini gelap. Di sini ramai. Nah, di situ Anggun benar-benar takut karena Anggun ini sadar betul pada waktu itu sahabatnya itu si Erik mengalami kesurupan. Anggun ini merangkak mundur sambil dia terus menangis dan dia ini terus berteriak, "Rik, sadar Rik. Ya Allah Rik, sadar Rik, kamu jangan bikin aku takut Rik, aku sendirian Rik." Anggun ini terus menangis. Tiba-tiba Anggun ini membentur pohon. Dia pun terhenti di situ kan. Nah, Erik ini berdiri tiba-tiba di situ. Anggun ini menutup matanya karena dia sangat takut. Akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti ada bisikan-bisikan di situ. Dari telinga kiri kanan itu. Dan bisikan yang terakhir itu benar-benar membuat Anggun ini membuka matanya kembali karena kaget. Mulai! Anggun ini langsung membuka matanya. Wah! Dia memandang ke arah sekeliling. Nampak sahabatnya itu Erik masih berdiri di situ. Dengan kondisi matanya itu sudah terbelalak putih semua. Wajahnya benar-benar pucat. Nah, tidak begitu lama. Suara tadi yang menyeramkan, suara wanita itu tertawa, terdengar kembali seperti mengelilingi Anggun di situ. Terus mengelilingi Anggun. Anggun ini nangis lagi di situ karena dia takut. Dia memandang terus ke arah Erik, berharap Erik ini sadar sahabatnya itu. Nah, tiba-tiba kabut ini sangat tebal itu menghalangi jarak pandangnya. Setelahnya kabut ini menghilang lagi. Di situ Erik masih berdiri dengan kondisi yang masih sama. Di sebelahnya Anggun ingat betul, itu adalah pendaki solo hiking yang dia temui di sumber mata air. Jadi pakaiannya dia ingat betul. Akan tetapi wajahnya itu benar-benar wajah Erik. Jadi ada dua Erik di situ. Anggun melihat. Nah, setelahnya Anggun melihat ke arah kanan. Di situ ada sosok wanita tadi menggunakan kebaya dan jarik yang rambutnya panjang. Akan tetapi wajahnya berubah menjadi wajah Erik, sahabatnya itu. Anggun melihat ada 3 Erik di situ dengan fisik yang berbeda. Akan tetapi wajahnya sama semuanya, itu wajah temannya Erik. Dia pun kaget di situ. Ya Allah, apa yang aku lihat? Ya Allah, apa yang aku lihat? Dan suara itu masih terus dikeluarkan oleh sosok wanita itu, sangat menyeramkan. Anggun ini bingung, dia menutup matanya. Dia membuka matanya. Setelahnya, sosok-sosok tadi ini sudah benar-benar hilang. Hanya tersisa kabut yang tipis. Akhirnya dengan sisa tenaga dan ketakutannya, Anggun ini berusaha lari dari lokasi itu.
Akan tetapi dia tidak tahu, pokoknya dia lari aja pada waktu itu. Dia lari terus sampai pada akhirnya seperti ada yang mengganjal kakinya. Dan Anggun ini menjadi tidak sadar, dalam artian dia itu pingsan. Nah singkat cerita, Anggun ini terbangun. Ketika Anggun ini terbangun, kondisinya sudah terang. Dan dia sudah berada di atas satu batu, di mana batu itu nampak cukup besar. Anggun ini bangun, dia melihat sekeliling, dan dia kaget di situ ada satu sosok petani menggunakan topi caping. Ini seperti mengguncang-guncangkan lututnya dari Anggun. Mbak, udah mbak, bangun mbak. Akhirnya Anggun kan bangun. Ternyata Anggun ini dibangunkan, disadarkan oleh sosok lelaki petani tersebut. Ditanyalah oleh petani tersebut, mbaknya pendaki? Iya pak, saya mendaki pak. Loh, kok bisa sampai tidur di sini mbak? Tidak tahu pak. Jadi diceritakanlah kejadiannya oleh si Anggun kepada petani tersebut yang dia alami semalam itu. Sampai pada akhirnya petani tersebut pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya sudah mbak, yang tenang ya mbak. Ayo mbak ikut saya saja, ikut ke rumah saya. Nanti saya antar, kebetulan rumah saya di pemukiman yang letaknya tidak jauh dari base camp Cidahu. Akhirnya Anggun pun ikut dengan sosok petani tersebut, laki-laki tersebut kan. Di rumahnya petani tersebut, Anggun ini ditenangkan, dikenalkan dengan istrinya. Di situ Anggun kembali menceritakan apa yang dia alami kan. Di situ Anggun pun makan dulu kan, agar benar-benar tenang Anggun ini. Nah setelahnya tenang itu, petani tersebut pun menawarkan kepada Anggun, ya sudah mbak, saya antarkan, ayo saya boncengkan motor menuju ke base camp Cidahu. Nanti di sana mbaknya laporan, saya temenin nanti di sana. Laporan bahwasanya mbaknya ini sempat tersesat. Oh ya sudah pak, terima kasih pak, terima kasih bu. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Kalau tidak ada bapak, kalau tidak ada ibu ini, saya tidak tahu pak mau kemana, saya bingung pak. Sudah mbak, ini masih rezeki Mbak Anggun mungkin ya, bisa kembali. Karena saya juga sering dengar mbak, banyak pendaki yang tersesat juga. Ya sudah, Mbak Anggun yang penting bersyukur, ayo saya antar mbak. Kalau Mbak Anggun sudah siap untuk ke base camp, ya sudah pak, sekarang saja saya sudah siap. Nah setelahnya Anggun diantar, diboncengin motor oleh petani tersebut. Singkat cerita, Anggun ini sampai di base camp Cidahu. Nah sesampainya di base camp, Anggun ini kaget karena dia melihat di situ ada kakaknya, Mas Didi dan Mas Badrun di situ dengan rombongannya juga. Masnya ini langsung berlari memeluk adik semata wayangnya itu, dipeluklah si Anggun. Di situ Anggun menangis, Mas Didi pun menangis. Kamu itu dari mana aja dik? Dari semalam. Aku sampai bingung nyariin kamu. Kamu nyari air kok tidak pulang-pulang. Diceritakanlah kronologi kejadian yang dialami sama Anggun ini dan Erik. Nah di situ Anggun kan menangis terus karena tidak tahu mas, Erik itu di mana mas? Aku kehilangan Erik. Nah setelah agak tenang, setelah Anggun agak tenang, Mas Didi ini pun menceritakan bahwasannya setelah Anggun dan Erik pergi ke sumber mata air dan belum juga kembali dalam 1 jam, mereka ini sebenarnya sudah mencari, ya. Jadi rombongan mereka, Badrun, Mas Didi dan teman-teman lain ini sudah berusaha mencari ke sumber mata air. Akan tetapi mereka benar-benar tidak menemukan keberadaan Anggun dan Erik. Jadi menurut penuturan Mbak Anggun pada waktu itu seperti berada dalam 2 dimensi gitu, di tempat yang sama, akan tetapi mereka berada dalam 2 dimensi yang berbeda. Nah, setelahnya rombongan Mas Didi, Badrun, teman-teman lain ini pun sempat naik untuk mencari keberadaan dari Anggun dan Erik. Akan tetapi benar-benar sepi, tidak ada. Mereka pun tidak menemukan mereka pun turun lagi. Nah, ketika mereka perjalanan turun, mereka pun melihat keberadaan Erik itu ada di satu jurang. Nah, di mana jurang itu berada di lokasi yang tidak jauh dari sumber mata air dan pos 1. Itu waktunya subuh hari. Mas Didi, Mas Badrun dan teman-teman lain menemukan dari Erik ini yang ada di jurang. Nah, disitulah akhirnya Erik ini ternyata dibawa oleh rombongan tersebut, ditandu, dibawalah Erik ini menuju ke base camp. Nah, pada sekarang ini Erik ini berada pada satu rumah warga. Menurut penuturan Mas Didi pada waktu itu. Nah di situ kan lega si Anggun ini. Alhamdulillah
Erik tidak apa-apa kan mas? Tidak apa-apa Dik, alhamdulillah Erik itu selamat. Erik ada di salah satu rumah warga. Ya sudah, kalau kamu nanti agak tenang, ayo tak antar ke sana, ke tempat di mana Erik ini berada, biar kamu lihat kondisinya. Nah, akhirnya setelah agak tenang ini, Anggun pun diantar oleh kakaknya itu, oleh Badrun dan teman-teman yang lain, diantar ke salah satu rumah warga di mana Erik berada di tempat itu. Nah, sesampainya di sana, Anggun ini menangis melihat kondisi dari temannya itu, Erik. Jadi kondisinya Erik ini benar-benar dia itu sadar, akan tetapi matanya ini menatap kosong dan melotot. Jadi tidak kedip sama sekali, dan tangannya itu seperti orang ketakutan seperti ini, dan kakinya itu lurus, menatap kayak gini kosong. Nah, dipeluklah sahabatnya itu sama si Anggun. Diguncang-guncangkan tubuhnya si Erik itu, Rik kamu kenapa Rik, sadar Rik, ditampar-tamparin. Akan tetapi Erik masih tetap aja dengan kondisi yang seperti itu. Dan sampai pada akhirnya Anggun kembali ditenangkan oleh teman-teman yang lain yang ada di situ. Nah, setelahnya salah satu warga ini keluar. Ternyata warga itu adalah yang punya rumah, dan dia adalah seorang lelaki parubaya yang bisa dikatakan itu adalah dituakan di tempat tersebut. Nah, dia adalah juga orang yang agak mengerti dunia-dunia gaib gitulah. Setelahnya dia pun menjelaskan dengan yang ada di situ, teman-teman dari Erik ini dijelaskanlah bahwasanya Erik ini mengalami satu kejadian di mana dia ini diganggu oleh penghuni di sekitaran Gunung Salak, karena dia ini seperti menantangnya ini karena Erik ini membawa satu buah gaman, benda yang dimana gaman itu, benda itu adalah cincin akik yang berisi kekuatan supranatural gitulah, yang bisa melindungi dari diri Erik ini. Akan tetapi itu justru ternyata tidak melindungi diri Erik. Justru itu adalah mengundang bangsa lelembut lain, dedemit lain untuk mengganggu Erik, karena mereka ini merasa terusik, terganggu dengan adanya gaman yang dibawa cincin itu sama Erik. Nah, akan tetapi di situ berusaha ditenangkan teman-temannya itu oleh laki-laki tersebut kan, bapak-bapak itu. Setelahnya bapak itu bilang, ya sudah kalian tidak usah khawatir, ini teman kalian sudah saya mandiin kembang, sudah saya doakan, ya semoga nanti tidak ada apa-apa lagi setelah sampai di rumah. Saran saya ini segera saja langsung dibawa pulang, ya nanti kalian langsung serahkan ke pihak orang tua. Nah, nanti tinggal kalian ceritakan kejadian yang sebenarnya. Nanti biar orang tuanya ini yang berinisiatif, anaknya ini mau dibagaimanakan. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun mengucapkan terima kasih dengan orang-orang yang ada di base camp, dengan rombongan dari Mas Badrun, dengan bapak-bapak tersebut. Nah, akhirnya Erik ini pun ditandu menuju ke arah mobilnya dari Mas Didik yang ada di parkiran base camp kan. Setelahnya dimasukkan. Nah, singkat cerita ini mereka bertiga kan pulang, Mas Didik, Anggun, dan Erik itu yang ada ditandu di dalam mobil. Mereka pulang ke Bogor. Singkat cerita, mereka sampai di Bogor. Nah, sesampainya di Bogor, Erik ini langsung diserahkan ke pihak orang tua. Jadi orang tua dan sanak keluarga dari Erik ini benar-benar shock. Mereka menangis melihat kondisinya dari anaknya tersebut. Nah, setelahnya si Mas Didik dan Anggun ini pun pulang berpamitan. Nah, singkat cerita, 1 minggu kemudian orang tua dari Erik ini menghubungi Mas Didik dan Anggun bahwasanya mereka ini sudah menemui seorang yang pintar, dalam artian itu adalah seorang ustadz. Jadi menurut ustadz tersebut, untuk kesembuhan dari Erik ini masih bisa, akan tetapi harus sabar, ada proses yang agak lama. Nah, dalam proses tersebut keluarga dari Erik, khususnya orang tuanya ini harus mengadakan pengajian, syukuran, selamatan itu selama minimal itu 2 minggu sekali dalam 1 tahun. Nah, dalam pengajian tersebut mereka pun harus mengundang minimal 10 anak yatim. Nah, sampai pada akhirnya Mas Didik dan Anggun ini selalu datang ya dalam pengajian yang diadakan rutin itu 2 minggu sekali oleh keluarganya Erik. Jadi dalam pengajian tersebut memang selalu mengundang 10 anak yatim. Itu dilakukan selama 1 tahun.
Nah, singkat cerita, 1 tahun kemudian di tahun 2012 kondisi Mas Erik ini udah agak normal, agak sembuh. Akan tetapi ketika terakhir kali Mas Didik dan Anggun ini menjenguk pada tahun tersebut, kondisinya Mas Erik ini udah agak normal, dalam artian sudah bisa diajak bicara. Akan tetapi pandangannya masih sering kosong gitu. Nah, sampai cerita ini dituturkan kepada kami, kondisi dari Mas Erik ini benar-benar masih utuh seperti tahun 2012. Dan Mas Erik ini sama sekali tidak menikah sampai hari ini. Sampai 1 minggu yang lalu cerita ini dituturkan melalui email kepada kami oleh Mbak Anggun ini. Jadi kami segenap tim dari channel Sukma Arga ini turut prihatin ya dengan kondisi dari teman dari Mbak Anggun dan Mas Didik ini yang bernama Mas Erik yang ada di Bogor. Semoga kami berdoa Mas Erik lekas, benar-benar pulih normal seperti sedia kala. Jadi Mbak Anggun pun kondisinya benar-benar sedih ya, karena satu orang teman dekatnya itu kondisinya menjadi agak tidak normal setelah melakukan pendakian tersebut. Nah, tujuan daripada Mbak Anggun ini mengirim cerita ini kepada kami, pendakiannya di Gunung Salak pada tahun 2011 tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi agar rencang-rencang semua ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dan kesimpulan dalam cerita yang dituturkan tersebut. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, apa adanya tanpa kami rekayasa, dan semoga cerita dari Mbak Anggun ini bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kira-kira seperti itu, dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.